Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Nia. Selamat pagi Bu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara sebelum observasi hari ini ya. Selamat pagi juga Ibu Nia. Terima kasih. Saya siap untuk melakukan diskusi. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin mendengarkan sedikit tentang rencana pembelajaran yang akan Bu Dewi ajarkan hari ini ya, dan apa tema yang akan Ibu ajarkan. Hari ini saya akan mengajarkan tentang sistem pemerintahan Indonesia dan lembaga-lembaga yang ada di negara. Nah, terus itu topik yang bagus ya Bu ya, sangat menarik. Terus apa pendekatan yang akan Bu Dewi gunakan untuk melibatkan siswa? Saya berencana untuk menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Saya ingin siswa aktif, berpartisipasi dan berbagai pendapat mereka tentang peran masing-masing lembaga. Oh begitu, bagus sekali Bu Dewi. Terus apakah ada hal tertentu yang ingin Ibu Dewi fokuskan dalam observasi hari ini? Saya ingin mendapatkan masukan tentang cara saya mengelola diskusi keterlibatan siswa. Saya merasa itu adalah ide yang perlu saya tingkatkan. Oh, berarti itu area ya Bu ya, area yang perlu ditingkatkan. Tentu saya akan memperhatikan itu ya Bu Dewi ya. Apakah Bu Dewi sudah mempersiapkan materi atau alat bantu mengajar untuk mendukung diskusi ini? Ya, saya sudah mempersiapkan slide presentasi dan beberapa LKPD yang berisi informasi dasar tentang lembaga dan lembaga negara. Saya juga akan memanfaatkan video pendek untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap siswa. Berarti itu ide yang baik ya Bu Dewi. Pastikan juga untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk berdiskusi setelah mereka melihat video itu. Tentu saya akan pastikan mereka supaya kesempatan untuk berdiskusi, mempunyai kesempatan untuk berdiskusi. Nah, terus apakah ada langkah lain untuk membuat suasana kelas itu menjadi nyaman agar siswa tidak ragu untuk berbagi pendapat mereka? Saya akan melibatkan siswa yang cenderung pendiam untuk mengikuti diskusi tersebut agar mereka mempunyai peran dalam diskusi tersebut. Oh begitu ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk pra-observasi ya. Semoga nanti saya mengobservasi Bu Dewi hasilnya memuaskan. Ya, terima kasih, saya lebih percaya diri lagi untuk berdiskusi dengan Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah berdoa? Belum. Silakan berdoa dulu. Siap, berat. Maka bersengaja dulu kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya mau ibu absen dulu ya. Aisy, Ada Bu. Adriana Diva, Ada Bu. Amel, Hadir Bu. Adri, Kansa, Apa Bu? Cika Noviani, David, Ayo Bu. Eka Fitriani, Hadir Bu. Giza, Hadir Bu. Lestari. Hadir Bu. Terima kasih. Jadi berapa orang yang ikut berangkat hari ini? Tiga. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Seluruh. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah, hiduplah Indonesia.
1, 2, 3. Indonesia. Oke, terima kasih. Kita duduk kembali. Pagi yang cerah ini, Ibu lihat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini biar lebih lagi semangatnya kita SBD sebentar, boleh? Boleh, Bu. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri, kita SBD sebentar. SBD-nya pagi, siang, sore. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, cukup diam. Oke? Oke, Bu. Sudah
Negara. Oke, baik. Kita akan lihat sebuah video. Silakan siapkan buku sama penanya. Kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga. Tugas apa aja sih lembaga yang ada di Indonesia? Dari ketiga tugas tadi, silakan perhatikan. Punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Nah, ada 3 lembaga negara utama di Indonesia, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugasnya masing-masing. Namun, semua lembaga punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Lalu apa saja tugas-tugas dari ketiga lembaga utama negara ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lembaga legislatif. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD. Lembaga ini terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR punya anggota yang terdiri dari anggota DPD dan DPR. Tugas MPR antara lain mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, juga melantik serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang kepada DPR, lalu ikut membahas RUU dan melakukan pengawasan pelaksanaan RUU. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung atau MA punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi atau MK punya tugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial atau KY punya tugas untuk mengawasi para hakim dalam memutus perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Nah, itulah 3 lembaga negara di Indonesia beserta tugasnya. Sekarang semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Oke. Sudah ditonton videonya? Sudah. Jadi negara kita memiliki berapa lembaga? Tahu nggak peran yang paling penting negara kita itu secara
Presiden adalah pemerintahan tertinggi. Nah, ada nggak yang bisa memecat presiden? Ada. Tadi sudah dilihat belum? Ada. Bagian lembaga apa? Lembaga. Yang kedua itu loh, legislatif. MPR berhak melantik dan memberhentikan presiden jika presiden itu melakukan sebuah pelanggaran. Tapi alhamdulillah ya, Indonesia insya Allah tidak melakukan pelanggaran. Paham? Dari ketiga lembaga ini, lembaganya dibagi menjadi 3. Indonesia apa saja tadi? Ada 3 lembaga negara Indonesia. Yang mengesahkan undang-undang siapa? Ini legislatif. Yang mengesahkan undang-undang legislatif. Yang bertugas membuat undang-undang. Yang bertugas membuat undang-undang. Ini membuat. Terus ini ini apa? Jadi ketiga lembaga ini mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Kalau tidak ada ketiga lembaga ini, Indonesia ada yang memimpin tidak? Kalau rakyat ini yang tadinya dia derajatnya paling tinggi karena dia yang memilih, tapi rakyat kalau tidak dibuatkan undang-undang, dibuatkan hukum, kira-kira berjalan sesuai rencana tidak? Tidak berjalan. Mereka maunya semaunya sendiri. Paham? Mengerti? Masyarakat adalah lembaga tertinggi itu secara sedangkan lembaga yang kita jalani sekarang karena Indonesia adalah lembaga hukum itu ada 3 lembaga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Boleh dikerjakan. Ini kelompoknya sudah dibuat. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan jelaskan tentang lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Silakan dibacakan di kertas yang sudah dibagikan. Jika sudah selesai, boleh dibuka. Mengerjakannya di kertas yang sudah dibagikan. Yang paham. Kalau sudah bisa dipresentasikan ke depan. Semuanya maju, Bu. Oke, kelompok berapa? 4. Coba yang lainnya sambil mengerjakan silakan dengarkan presentasi dari salah satu kelompok teman kalian, yaitu Amelia dari kelompok 4. Kita akan mendengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh Amelia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lembaga eksekutif. Lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga. Legislatif, tugas utama lembaga menerapkan, menjalankan, dan menguasai implementasi kebijakan atau undang-undang tersebut. Sedangkan lembaga legislatif, lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Jelaskan lembaga yudikatif. Lembaga pemerintahan
Tidak ada. Berarti sudah jelas. Oke, terima kasih Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya anak-anak apa tugas ketiga lembaga Indonesia. Oke, kalau sudah jelas silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Kumpulkan tugasnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan semoga pelajaran yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Ibu ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih Bu Hera sudah membersamai kami untuk PIBDI. Selamat pagi Bu Dewi. Iya, pagi Dunia. Terima kasih ya Bu Dewi sudah meluangkan waktu untuk sesi refleksi ini. Jadi di kelas tadi kan sudah Ibu lakukan proses pembelajarannya Bu ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi ini, bagaimana sih perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Apakah ada hal-hal tertentu yang ingin Ibu diskusikan atau direfleksikan? Iya, ada Bu Nia. Saya merasa senang ketika pembelajaran berlangsung tadi di kelas, dan saya merasa cukup lancar meski ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nia, bahwa ada beberapa siswa kurang fokus ketika saya menjelaskan pembelajaran. Sepertinya saya belum cukup efektif dalam menggunakan waktu yang sudah tersedia. Baik ya Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi. Jadi ini Bu Dewi, kita masing-masing menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan di mana kita bisa melakukan perbaikan. Jadi tujuan sesi ini adalah untuk memberikan ruang kepada Bu Dewi untuk refleksi diri, ya Bu ya. Jadi saya akan lebih banyak bertanya dan membantu Ibu untuk menemukan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Ya. Baik, kita mulai Bu ya. Mari kita lihat sisi positifnya dulu Bu Dewi. Menurut Ibu, apa sih yang paling berhasil dalam pembelajaran ini? Saya rasa cukup berhasil dalam penjelasan konsep dasar kepada siswa ketika saya menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Saya juga merasa interaksi saya dengan siswa itu cukup baik. Itu adalah hal yang positif ya Bu Dewi. Terlihat bahwa Ibu itu memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam menyampaikan materi. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dewi perbaiki atau ditingkatkan lagi? Seperti yang saya sebutkan tadi, Dunia, saya merasa beberapa siswa sepenuhnya fokus terutama kepada siswa yang pendiam. Oleh karena itu saya akan mencoba teknik yang lebih interaktif untuk mengajak siswa lebih berpartisipasi lagi dalam melakukan pembelajaran ketika di kelas. Saya mengerti ya, bahwa fokus siswa itu bisa menjadi tantangan Ibu, terutama jika penjelasan materi itu terlalu panjang. Iya, Dunia. Jadi untuk itu apakah ada strategi atau teknik yang bisa membantu Ibu? Saya memiliki pemikiran lain nih Dunia untuk melakukan check for understanding. Setelah setiap pembagian, saya menanyakan kepada siswa dengan cara yang ringan, misalnya dengan meminta mereka untuk menjelaskan atau menyebutkan satu poin penting ketika mereka menangkap pembelajaran yang sudah saya berikan. Saya rasa ini bisa membuat materi lebih terstruktur dan memberi kesempatan bagi siswa untuk lebih terlibat lagi dalam pembelajaran. Ibu Dewi berarti menggunakan check for understanding untuk menanyakan pemahaman siswa. Saya memiliki pemikiran yang sama, bisa membuat materi lebih terstruktur ya. Bu Dewi, berapa sih skala keberhasilan ketika Bu Dewi itu menggunakan check for understanding itu? Skala 8 Dunia, karena strategi ini saya rasa cukup bisa
agar yakin dengan cek Quran Understanding ini, dan kapan sih Bu Dewi akan menerapkannya? Ya, saya sudah yakin ibunya dan akan saya terapkan besok di kelas BMK dalam pembelajaran. Terus Bu Dewi ya, jadi strategi untuk cek Quran Understanding ini bisa Ibu terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas ya? Apakah ada hal lain yang perlu dibahas terkait rencana aksi Ibu ini? Saya rasa sudah cukup ibunya. Saya akan mencoba langkah-langkah yang sudah kita bahas bersama. Semoga bisa memberikan hasil yang lebih baik di sesi berikutnya. Saya yakin Bu Dewi bisa melakukannya dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ingat ya Bu, ini adalah proses dan kita akan terus belajar dari pengalaman. Baik. Jangan ragu untuk berbagi perkembangan di sesi berikutnya. Terus semangat Bu Dewi. Baik ibunya, terima kasih. Saya merasa siap untuk menerapkan dalam pembelajaran saya. Baik, terima kasih. Sekian observasi setelah pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.